bahwa kolonialisme itu sudah mati dalam buku sejarah. Tetapi satu fakta yang kita temukan hari ini bahwa di sejarah Papua kolonialisme itu tidak pernah mati. Itu yang pertama dari saya. Dan narasi ini itu pesan langsung dari Jenderal AMP, Jenderal Aliansi Mahasiswa Papua yang ada di Kota Jakarta. Itu pesan langsung dari dia. Dan dia sampaikan kepada saya bahwa di saat kamu menjadi pemateri atau narasumber, sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa saya berpesan seperti ini. Dan selanjutnya bahwa kita hari ini saya akan sebagai penyelenggara, artinya kita juga orang yang berpartisipasi dalam kegiatan ini juga sedikit mengklarifikasi terkait ketidakhadiran kawan-kawan TNI hari ini. Dan ada dua kemungkinan yang sudah kita ramalkan dari awal sebelum kegiatan ini kita adakan, bahwa hadirnya teman-teman TNI hanya dua kemungkinan: datang sebagai narasumber atau datang membubarkan. Itu saja. Jadi kita jujur-jujuran saja kawan-kawan bahwa memang pemutaran film ini itu bisa dibilang itu bentuk daripada propaganda teman-teman yang hari ini masih peduli dengan keadaan Papua. Kenapa? Karena sedikit saya ceritakan kawan-kawan bahwa saya adalah salah satu, mungkin cuma satu-satunya orang Sulawesi Tenggara yang menjadi anggota kehormatan Aliansi Mahasiswa Papua. Salah satunya orang di Sulawesi Tenggara. Dan setiap dulu waktu saya di kuliah, setiap kita adakan diskusi dengan kawan-kawan Papua terkait Papua, selalu banyak intel-intel, bahkan mungkin ojol-ojol lah, kita bilang ojol, dulu kita sebut ojol. Banyak yang mengikuti kita di sekret, di taman-taman kampus. Pada saat kita diskusi dengan kawan-kawan Papua, banyak intervensi tekanan-tekanan mental dari kawan-kawan militer. Jadi ini bukan hanya terjadi di Papua saja kawan-kawan terkait hal demikian. Perlu saya klarifikasi ya. Itu bukan terjadi di Papua, tetapi terjadi di beberapa kota, banyak, bahkan mungkin di seluruh kota yang ada di seluruh Indonesia, bahwa intervensi aparat militer kepada kawan-kawan Papua itu selalu ada. Dan saya sendiri sebagai saksinya. Jadi itu yang perlu saya klarifikasi pertama. Yang kedua, saya merujuk kepada pemutaran film ini, yang dimana saya termotivasi dari keadaan langsung yang ada di Sulawesi Tenggara, bahwa kalau kita melihat relevansi daripada film ini itu banyak sekali sebenarnya relevansinya di Sulawesi Tenggara. Kita saya kasih satu contoh buat kawan-kawan. Saya pernah 1 tahun lebih di Pulau Kabaina. Selama 1 tahun lebih di Pulau Kabaina, saya juga merasakan hal demikian seperti yang merasakan teman-teman Papua hari ini. Ada semacam intervensi dari oknum-oknum lah, bisa kita bilang oknum. Ada intervensi. Di hari pertama kami hadir di Pulau Kabaina untuk membantu masyarakat yang diserobot hanya sebanyak 280 hektar. Itu di hari pertama kita sudah didatangi sama polisi dan TNI. Dan kita harus melapor, Pak. Kita masuk pulau, kita ini bukan masuk dari negeri. Ini masih Indonesia dan kita wajib melapor. Jadi itulah kebutuhan dari intervensi alat-alat negara untuk Indonesia, untuk masyarakat Indonesia. Yang ketiga, bahwa terkait hal ini, seperti apa yang dikatakan oleh Lenin, bahwa negara itu hanya menjadikan tentara itu sebagai alat-alat untuk kepentingan individual saja. Kenapa? Itu jelas terpaham tadi seperti apa yang kita nonton. Bahwa di Papua seperti mungkin apa yang dikatakan kakak Henrik Maji tadi, bahwa itu ada yang dari apa yang terjadi di proposal, yaitu konglomerat. Tetapi perlu saya garis bawahi bahwa konglomerat yang di Papua tidak seluruhnya adalah unsur daripada TNI. Tidak seluruhnya unsur daripada TNI, kawan-kawan. Jadi kalau misalnya kita berbicara bahwa TNI ini hadir karena ada perintah atasan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, TNI dikatakan bahwa menjadi sebagai alat pertahanan negara, bukan alat pertandingan, bukan apa segala macam itu yang mereka lakukan hari ini di Papua.